tidak ada atau tidak bekerja. Kalau ada pun tapi tidak ada isinya. Nah, saya juga khawatir yang membakar gedung Kejaksaan Agung kita itu simbol keadilan, ya, itu tentu orang dalam. Malam, inilah Prime Show with Ira Kusno. Akhir pekan lalu, sebuah kebakaran terjadi di gedung yang menangani sejumlah perkara besar. Menurut pihak Kejaksaan Agung, kebakaran berasal dari lantai 6 yang merupakan bagian kepegawaian. Api terus menjalar hingga membakar seluruh bagian gedung. Sejumlah spekulasi dilontarkan masyarakat. Selain tidak percaya gedung vital seperti Kejaksaan Agung tidak punya sistem pemadaman kebakaran internal, juga dikaitkan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani saat ini. Dan sebelum berbincang tentang spekulasi yang dilontarkan oleh publik, oleh masyarakat, kita akan lihat dulu bagaimana situasi terkini di gedung Kejaksaan Agung. Dan sudah ada reporter iNews Baby Kristami di sana. Baby, silakan. Selamat malam Ira dan juga pemirsa. Pantauan terkini di depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tepatnya berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini pantauan kami dari luar bahwa konstruksi ataupun bentuk bangunan, bentuk fisik dari Kejagung RI masih sangat memprihatinkan. Terlihatnya ada bekas hangus terbakar bahkan dari luar gedung utama Kejagung RI. Dan pantauan kami pada malam hari ini juga mengenai aktivitas pegawai Kejagung RI tidak terlihat, namun dapat kami informasikan bahwa memang pegawai sudah kembali beraktivitas, namun dipindahkan beberapa divisi ke gedung Diklat B di Cipayung, dan mayoritas pegawainya ini dari Satuan Intelijen Kejagung Republik Indonesia. Dan kami juga dapat menginformasikan bahwa sampai saat ini penyidikan masih terus dilakukan, dan dari keterangan tertulis Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono kemarin bahwa mengatakan sudah ada 59 saksi yang diperiksa terkait penyebab utama dari terbakarnya gedung utama Kejagung RI pada 22 Agustus Sabtu lalu. Dan dari 59 saksi ini ada dari pramukantor, office boy, dan juga pekerja harian lepas serta teknisi yang sudah diperiksa dan terus didalami. Dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa akan terus bersinergi dengan pihak Kejagung untuk mendalami penyebab utama dari kebakaran ini. Kembali ke Anda, Ira. Iya, terima kasih, Babe. Dan pemirsa, untuk menjawab asumsi-asumsi yang beredar di tengah publik, saat ini saya sudah bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono. Nah, Pak Hari ini kelihatan sedang menuju tempat duduk. Jadi saat ini kami memang menerapkan protokol kesehatan ya, Pak Hari. Jadi jarak, dan kemudian kami juga memakai face shield gitu, sehingga ini diharapkan kita menjadi juga agen yang memutus persebaran virus corona. Baik, Pak Heri, ini sebenarnya kalau dilihat kan memang polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi. Tetapi kalau dari pihak internal Kejaksaan Agung sendiri, temuannya sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tentunya mudah-mudahan salam sehat untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan, kami sebetulnya sudah menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan jika perlu juga penyidikan terhadap penyebab terjadinya kebakaran itu. Pak Hari, tim Kejaksaan sendiri punya penyidik yang luar biasa mestinya. Tapi untuk kasus kebakaran ini apakah sepenuhnya menyerahkan pada kepolisian atau bagaimana? Iya, penyidik kami adalah penyidik tindak pidana korupsi. Sementara dugaan terhadap kebakaran ini tentu terkait dengan perkara tindak pidana umum yang ada dalam kewenangan penyidik kepolisian. Dan kebetulan kepolisian juga mempunyai peralatan yang cukup canggih, mempunyai lab 4, mempunyai Inavis, sehingga mari kita tunggu hasil dari
penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Walaupun Pak Hari tadi bilang sepenuhnya menyerahkan kepada pihak kepolisian, tentu ada tim internal dari Kejaksaan Agung yang mencoba menata kembali dan juga ada perkiraan tertentu kenapa bisa sampai 11 jam, Pak? Iya. Kebakarannya ini luar biasa lama begitu ya? Ya, sekali lagi tentu kami akan mendampingi teman-teman dari kepolisian untuk menunjukkan tempat-tempat atau dari mana dugaan awal sumber api itu. Karena kamilah atau pegawai kamilah atau petugas kamilah yang mengerti tentang lokasi-lokasi, tempat-tempat di mana terdapat penyimpanan barang-barang ataupun dokumen, kemudian untuk akses masuk ke dalam gedung itu ada akses-akses tertentu yang tidak bisa setiap orang masuk. Iya, Pak Hari, begini, kan Kejaksaan Agung juga sudah pernah kebakaran sebelum-sebelumnya, tetapi ini hebat sekali begitu ya. Apakah kemudian di titik awal ini dari pihak internal Kejaksaan Agung tuh melihat ada kesamaan dari sebabnya begitu atau bagaimana, Pak? Kami tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan sebelum melakukan penyelidikan. Kami hanya bisa melihat, mendapat laporan bahwa sumber awal atau titik api awal itu diduga ya, sekali lagi diduga, itu berasal dari lantai 6. Sementara saya sampaikan tadi, lantai 6 adalah lantai yang tertinggi. Akses untuk mencapai ke sana tentu apabila dalam keadaan hari kerja itu mudah. Mudah dalam arti setiap mau masuk ke lorong-lorong lantai itu selalu dijaga oleh petugas kami. Oleh karena itu kejadian ini pada malam hari, kebetulan juga sedang hari libur, sedang mulai hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oleh karena itu faktor kesulitan ketika malam hari petugas jaga yang dalam hal ini adalah keamanan dalam juga konsentrasinya menuju ke akses tempat itu cukup sulit, maka itu yang terjadi. Oke, baik. Kita lihat, Pak, ini ada spekulasi yang beredar di masyarakat. Salah satunya yang mengutarakan secara terang-terangan adalah Pak Amin Rais. Kita lihat dulu videonya. Silakan. Khawatir yang membakar gedung Kejaksaan Agung kita itu simbol keadilan, ya, itu tentu orang dalam. Ya. Orang dalam itu tentu atas perintah dari lagi-lagi MTJ itu. Ya, saya menghargai Bapak juru bicara Kejaksaan Agung. Kita jangan berspekulasi ya. Tapi di dalam demokrasi kita bisa mengingatkan ini bukan spekulasi, tapi ya kekhawatiran ya. Jangan-jangan nanti juga nggak akan terbuka lagi ya. Sehingga nanti berkas Joko Chandra mungkin juga lantas hilang, siapa tahu, walaupun dijamin Mahfud tidak akan hilang ya. Tapi itu kan jaminan yang juga belum jelas ya. Mahfud kan juga khas seperti itu omongannya ya. Nah, sekalian, jadi saya terus terang khawatir. Ya, Pak Hari tadi bilang ini di hari libur begitu, lantainya lantai 6, aksesnya jadi sulit, dan ini sebenarnya inline dengan dugaan dari Pak Amin mengatakan jangan-jangan orang dalam yang berbuat. Tapi jangan dijawab dulu Pak Hari, kita simak dulu jeda komersial berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno, kami kembali sesaat lagi masih dengan pihak Kejaksaan Agung.